itulah yang disebut dengan khalaqal khalqa wa a'malihim. Allah menciptakan hambanya dengan liku-liku hidupnya. Itulah disebut dengan antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, beriman kepada ketentuan baik dan buruk seluruhnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita imani. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tidak mesti awal orang hidup itu nyaman lalu dia ke surga, tidak, belum tentu juga, ya. Atau sebaliknya, awalnya jadi tukang begal, tukang rampok, sholat jarang, dan satu kali dia bertobat, dekat dengan kiai, dekat dengan ulama, udah itu normal, ibadahnya normal, hidupnya, rezeki yang halal saja, naik dia pergi ke Mekah, melimpah rezekinya, lalu meninggal dia masuk ke dalam surga. Itu seluruhnya takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan wa qaddaru arzaqahum, Allah menentukan rezekinya dan ajalnya. Wa qaddaru arzaqahum wa ajalahum, Allah menentukan rezekinya dan ajalnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka jangan bergoyang dulu, jangan senang-senang dulu orang-orang yang banyak uangnya. Mungkin itu sebagai sebab musabab Anda masuk ke dalam neraka. Ya. Maka jangan sedih dulu orang yang miskin. Mungkin itu sebagai sebab musabab Anda akan masuk ke dalam surga. Dengan sabar misalnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. La yasuddu an qabdati maqdurun. Tidak ada kemampuan yang terlewatkan dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ini kita garis bawahi. La yasuddu an qabdatihi maqdurun. Tidak ada maqdur, tidak ada kemampuan, la yasuddu, tidak terlewatkan dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kemampuan pun yang terlewatkan dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekuat-kuat manusia tidak pernah bebas dari jeratan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menentukan begini, mesti begitu. Tidak bisa lepas. Sepandai-pandainya, ya. Allahu Akbar. Maka kita harus banyak berdoa. Satu-satunya solusinya dengan doa, dengan ibadah. Wala ya'zubu an qudrati tasarruful umur. Maka tidaklah samar dari kekuasaannya pentasarupan segala perkara-perkara, ya. La tuhsu maqduratuhu, tidak terbatas kekuasaannya, wala tatabaha ma'lumatuhu, dan pengetahuannya tidak ada penghabisannya. Pengetahuan Allah tidak ada penghabisannya sama sekali. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, ini pembahasan yang pertama. Lalu pembahasan berikutnya tentang qawaidul aqaid adalah al-ilmu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maha mengetahui, ya. Wa annahu alimun bi jami' ma'lumat. Muhitun bima yajra min tukhumil ardin ila a'lis samawat. Sesungguhnya Allah SWT alimun, maha mengetahui. Bijakni il-ma'lumat, seluruh ilmu pengetahuan. Allah maha mengetahui seluruh ilmu pengetahuan. Muhitun bima yajra min tukhumil ardin, meliputi pengetahuan Allah itu apa yang berlaku dari dasar bumi sampai ke langit yang paling tinggi. La ilaha, dari dasar bumi, min tuhumil ardi, dari dasar bumi ini, ila a'la samawat, sampai langit yang paling tinggi, melewati langit ketujuh, melewati arsy Allah, meliputi ilmunya itu. Wa annahu alimun la ya'zubu an ilmi misqala zarrah fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui, tidak samar dari ilmunya Allah SWT itu misqala zarratin, sebesar atom di bumi ini dan di langit. Apa sih bahasanya kalau bahasanya? Terbang-terbang kecil itu, ya. Ya. Tidaklah samar itu. Debu-debu disebut zarrah. Misqala zarrah, sebesar atom di bumi. Kalau kita nyapu ada debu-debu yang terbang-terbang kecil itu disebut zarrah itu. Yang berterbangan di bumi, baik di langit itu. Tidaklah samar, tetap kelihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya. Bal ya'lamu dabibun namlah as-sauda 'ala sakhrati as-summa fi lailati zulma. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui dabibun namlah,
Apa istilah kita dari Ibnu Nawawi? Rangkakan semut. Ngertilah pian rangkakan semut. Allah mengetahui rangkakan semut as-sauda, semut yang hitam, ala sukhratis soma, di batu yang hitam, fi lailatul zulma, pada malam yang gelap gulita. Misalnya hutan belantara, ada batu hitam, berkerumun semut hitam di situ, kecil lagi macam kuman semutnya itu. Allah mengetahui bilangan-bilangannya itu semuanya. Maha mengetahuinya Allah, maha pandainya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sepandai-pandainya tidak akan mengetahui itu. Tidak akan bisa membuat kuman yang kecil hitam itu. Ya. Itu disebut namlah. Rangkakan semut hitam di batu yang hitam, bilailatul zulma, pada malam yang gelap gulita. Allah maha tahu itu seluruhnya. Ma'asyiral muslimin jama'ah rahimakumullah. Wa yudriku harkatu zar fi jawil hawa. Allah mengetahui harkatu zar, gerakan-gerakan atom di udara. La ilallah. Ya, gerakan-gerakan atom. Pergerakannya apa yang terbang di udara itu. Allah maha mengetahui itu. Ya Allah. Kalau ini tertanam dalam jiwa kita, mesti kita akan betul-betul berakidah. Betul-betul berakidah Islamiyah, ya. Ya. Wa yudriku harkatu zar, Allah mengetahui gerakan atom fi jawil hawa, di udara, wa ya'lamu sirri wa akhfa, dan Allah SWT mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Ya. Ma'asyiral muslimin jama'ah rahimakumullah. Wa yattalu ala hawajisud dhamair wa harakatul khawatir. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala, apa istilah? Yattali, melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat ala hawajisud dhamair. Bisikan-bisikan hati itu disebut hawajisud dhamair. Allah melihat bisikan-bisikan hati. Maka 24 jam, 1 menit saja bisikan hati kita macam-macam itu. Berubah-berubah hati. Kadang-kadang setuju, kadang-kadang tidak setuju, kadang-kadang senang, kadang-kadang jengkel, kadang-kadang bermusuhan, kadang-kadang bersahabat. Hawajisud dhamair. Allah melihat bisikan-bisikan hati. Wa harakatul khawatir, dan juga Allah melihat gerakan-gerakan goresan-goresan hati. Itu namanya khawatir, goresan-goresan hati. Allah SWT wa khufiyatil sarair. Allah SWT mengetahui yang sembunyi dan rahasia. Bi ilmin qadimin azaliyin lam yazal mausufan bih fil azalil azal. Ya. Dengan ilmu yang qadim, dengan ilmu yang terdahulu. Nah, kalau dibahasakan terdahulu, dan dulu maksudnya artinya tanpa ada yang mendahulinya, tanpa awal, tanpa akhir. Loh, manusia ada pendahulunya. Siapa sampean? Pendahulunya siapa? Oh, bapak saya pendahulunya. Lalu bapak sampean siapa pendahulunya? Ya, bapaknya dari bapaknya. Ada tasalsul, tari mata rantai. Ada tadi. Siapa dari bapaknya? Oh, bapaknya dari bapaknya. Selalu sampai Nabi Adam. Itu manusia. Tapi kalau Allah bi'ilmin qadimin azaliyin, dengan ilmu yang qadim, tanpa awal, tanpa akhir, di azali. La ilaha illallah. Ya. La bi'ilmin mutajaddid hasilun fi zatihi bil hulul wal intiqal. Bukan dengan ilmu baru, ya. Hasilun fi zati, yang diperoleh dengan zatnya Allah SWT, bil hululi, dengan menempat, wal intiqal, dan berpindah-pindah. Ma'asyiral muslimin jama'ah rahimakumullah. Nah, kalau ini tertanam dalam jiwa kita, maka benarlah kita berakidah sesuai dengan yang diharapkan oleh baginda Nabi SAW. Karena di akhir zaman ini banyak sembahyang memang dia, berhabsi memang dia, rajin habsinya, ya Allah. Tapi akidahnya rapuh. Bagaimana akidah rapuh? Karena dia tidak pernah mempelajari ini. Tahunya dia Islam, taklid saja. Ngertilah pian taklid, ngikut-ngikut, begitu orang ikut, tidak tahu seluk-beluk ke dalamnya, tidak ngerti. Maka itu Islam model begitu tidak begitu bagus, ya. Kita Islam itu kaji ilmunya satu persatu, ya. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir itu yang bawa tasbihnya panjang, Tuan Guru? Tidak. Ahli zikir itu nama lain daripada Al-Quran.
Karena Al-Quran itu namanya az-zikr, peringatan. Tanyalah kepada ahli Al-Quran maksudnya. Siapa ahli Al-Quran? Satu-satunya adalah tuan guru yang memang mapan ilmunya tentang itu. Mengerti seluk-beluk bahasa Al-Quran. Tanya mereka tentang itu. Itu disebut dengan ahli zikr. In kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak memahami, tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, kalau ini tertanam dalam jiwa kita umat Islam, maka kuatlah akidah kita. Terwujudlah apa yang disebut dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terwujud realisasi itu. Ya, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Inilah akidah yang benar. Lah mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan kepada jemaah sekalian. Kami akhiri wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.